Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam pelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita lihat dulu apa yang telah kita bahas minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Ada beberapa tujuan yang perlu kita capai dalam pembelajaran minggu lalu. Yang pertama, menjelaskan arti kesetaraan, menyebutkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kesetaraan gender di dalam masyarakat. Lalu, menjelaskan pandangan Yesus tentang kesetaraan berdasarkan Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11. Dan yang terakhir, menjelaskan berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kesempatan dalam mendapatkan hak-hak sebagai manusia. Penyebab terjadinya ketidakadilan gender adalah yang pertama, laki-laki dianggap lebih kuat dari wanita. Hal ini berakibat dalam pemberian kesempatan dalam hal berpolitik, dalam hal beragama, dan lain sebagainya. Yang kedua, wanita dianggap lebih rendah posisinya dari pria. Hal ini terjadi karena adat istiadat atau budaya kita yang menekankan posisi pria lebih tinggi daripada wanita. Bagi Yesus, masalah kesetaraan antar manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus tidak memandang manusia dan membedakannya antara pria dan wanita. Bagi Yesus, pria dan wanita adalah sama-sama ciptaan Allah. Yesus lebih melihat manusia sebagai pribadi. Pria adalah manusia dan wanita adalah manusia, dan keduanya memiliki pribadi. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan wajib untuk menjaga dan menghormati pribadi yang telah dianugerahkan ke dalam diri setiap orang, baik pria maupun wanita. Ada beberapa usaha yang bisa kita laksanakan untuk mengusahakan kesetaraan gender. Seperti yang pertama, menerima seseorang berdasarkan pribadi atau dirinya apa adanya, bukan ditentukan oleh jenis kelamin, kekayaan yang dimiliki, gelar yang disandang, pangkat dan kedudukan yang dipangkunya, latar belakang kehidupannya, dan sebagainya. Kedua, memperlakukan orang lain di dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dan tiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, demikian ulasan singkat mengenai pelajaran kita minggu lalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus peduli penderitaan sesama. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, membandingkan ciri-ciri dari orang bersikap peduli dan tidak peduli. Yang kedua, menjelaskan pentingnya sikap peduli terhadap penderitaan orang lain dalam hidup bersama. Yang ketiga, memberi contoh-contoh kepedulian Yesus terhadap penderitaan manusia. Dan yang terakhir, usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan kepedulian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, pada zaman ini, di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persaingan dalam era globalisasi, sikap egois dan tidak peduli pada sesama semakin kuat. Semakin banyak orang yang tidak peduli dengan mereka yang menderita, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat. Sikap mementingkan diri sendiri atau egois tampak sangat kuat. Sikap egois membuat seseorang cenderung tidak peduli lagi terhadap sesamanya. Orang yang memiliki sikap egois
lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri daripada orang lain, apalagi kepentingan bersama. Situasi tidak peduli terhadap sesama dapat terjadi di mana saja, baik di dalam kehidupan keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Sebagai contoh, ayah, ibu, dan anak-anaknya yang sedang bersama-sama duduk di ruang keluarga, bisa saja mereka tidak saling berkomunikasi. Mereka asik dengan telepon genggam mereka masing-masing. Ruang keluarga bukan lagi tempat membangun keakraban dan cinta kasih. Jika dalam keluarga saja seperti itu, kita dapat membayangkan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Anak-anak yang terkasih, sikap peduli terhadap sesama dan sikap saling menghargai semakin lama semakin terkikis oleh egoisme. Akhirnya, terjadi jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Sikap peduli terhadap orang lain juga diajarkan dan diteladankan oleh Yesus dalam hidupnya sehari-hari. Banyak sekali peristiwa dalam kitab suci yang mengisahkan kedekatan Yesus dengan orang kecil. Seperti Ia menyembuhkan orang buta, bahkan pada hari Sabat yang bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan. Yesus berani mengambil sikap dengan menyembuhkan orang sakit pada hari itu. Ajaran Tuhan Yesus itu tidak cukup diketahui saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti mengunjungi dan mendoakan teman yang sakit dan sebagainya. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus menjadi tanda kasih Allah dan menunjukkan belas kasih terhadap sesama yang menderita, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir dan cacat dalam tindakan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami dengan memberikan rejeki yang secukupnya. Berkatilah kami, agar kami dapat mengembangkan keberanian dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama kami yang menderita, sesuai teladan Yesus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari di awal pelajaran kita pada pagi hari ini, simaklah sebuah video tentang kepedulian. Hai anak-anak, ini adalah kisah inspiratif dari seorang anak yang peduli pada temannya. Tonton baik-baik ya. Andi yang peduli. Andi adalah seorang anak SMP yang tinggal di sebuah kota yang kecil. Ia adalah anak yang sangat pandai. Andi sangat pandai karena ia rajin belajar. Selain rajin belajar, Andi juga patuh pada kedua orang tuanya. Apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya akan ditaati dan dijalankan oleh Andi. Karena ketaatan dan kepintarannya, Andi sangat disayangi oleh orang tuanya. Apapun yang diminta Andi akan dipenuhi, sehingga Andi semakin bahagia hidup di rumah dan di sekolah. Pada suatu pagi, Andi
keluar dari rumah untuk berangkat ke sekolah. Ia berjalan kaki karena rumahnya sangat dekat dengan sekolah. Sekolahnya juga sekolah yang bagus. Tamannya bagus, ruangannya bagus dan asri, dan dikelilingi dengan pohon-pohon yang subur. Dalam perjalanannya ke sekolah, Andi melihat salah satu temannya, Roni, sedang duduk termenung di sebuah taman. Roni tidak diperhatikan oleh teman-temannya yang sedang bermain di taman tersebut. Tidak ada yang peduli pada kesedihan Roni, dan Roni nampak sangat murung. Melihat Roni yang sendiri saja menanggung penderitaan, Andi datang untuk menguatkan Roni. Andi menawarkan diri untuk membantu Roni. Ia lalu menanyakan alasan mengapa Roni tampak sangat murung. Karena perhatian dari Andi, Roni pun akhirnya menceritakan pengalaman buruknya. Ternyata Roni sangat kelaparan. Orang tuanya belum mengantarkan makanannya untuk dia. Apalagi ia tidak membawa uang jajan. Akibatnya perutnya terasa perih. Mendengar cerita dari Roni, Andi pun bergesa-gesa mengambil makanannya lalu memberikan kepada Roni. Awalnya Roni masih malu-malu, tetapi karena desakan dari Andi, dengan senang hati Roni menerima tawaran Andi tersebut. Roni pun akhirnya tidak sedih lagi dan bisa bergembira karena Andi begitu peduli kepadanya. Sejak peristiwa itu, keduanya menjadi semakin akrab dari hari ke hari. Setiap hari mereka saling membantu dalam belajar, dalam bekerja di rumah, dan sebagainya. Anak-anak yang terkasih, itulah cerita tentang Andi yang peduli. Kepedulian memang selalu membawa berkat. Tak ada satupun kepedulian yang tidak membawa kebahagiaan. Jadi, ayo semuanya peduli ya. Setelah mengamati video tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menyimak video tentang kepedulian, dan kita juga telah menuliskan pengalaman-pengalaman kita tentang kepedulian, mari kita mendalami, kita mengeksplorasi pandangan iman Katolik tentang kepedulian terhadap sesama yang menderita. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menyimak video tentang kepedulian, dan kita juga telah menuliskan pengalaman-pengalaman kita tentang kepedulian, mari kita mendalami, kita mengeksplorasi pandangan iman Katolik tentang kepedulian terhadap sesama yang menderita.
Bacaan yang akan kita gunakan untuk mendalami sikap Yesus terhadap sesama yang menderita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, untuk mendalami kutipan teks kitab suci di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Seseorang dianggap tidak peduli pada penderitaan orang lain apabila ia sangat menekankan sikap egoisme atau tidak peduli pada penderitaan sesama.
Pada zaman ini, di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan persaingan dalam era globalisasi, manusia semakin sulit untuk tolong-menolong. Ketika ada sesama yang menderita, dia akan menderita sendirian karena sikap egois dan tidak peduli dari sesamanya semakin kuat. Sebagai orang beriman, ketidakpedulian terhadap sesama yang menderita, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat harus menjadi keprihatinan kita bersama. Mengapa? Karena sikap peduli terhadap orang lain sudah diajarkan dan diteladankan oleh Yesus sendiri, Tuhan kita, dalam karya-karyanya. Misalnya, Yesus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika tiba di tepi kolam Bethesda, sejumlah besar orang sakit berbaring. Mereka yang buta, pimpang, dan lumpuh yang tidak diperhatikan. Yesus peduli dengan mereka. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus menyembuhkan berbagai penderitaan orang. Injil Matius bab 4 ayat 23 sampai 25. Yesus menyembuhkan orang buta. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11 dan sebagainya. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus menjadi tanda kasih Allah dan menunjukkan bela rasa terhadap sesama yang menderita, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan cacat dalam tindakan kita sehari-hari. Hal-hal yang bisa kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah: yang pertama, mengunjungi dan mendoakan teman yang sakit. Kedua, menghibur teman yang kesusahan. Ketiga, membantu teman yang miskin atau orang-orang sekitar kita yang miskin. Yang keempat, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran dan sebagainya. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mempelajari dan mendalami sikap dan sifat Yesus yang perlu diteladani, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai apa yang Yesus perjuangkan dalam kehidupannya. Apa sih misi utama Yesus Kristus sampai ia harus rela diutus Allah ke dunia? Anak-anak yang terkasih, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, maka berakhir pula ulasan kita untuk kompetensi dasar 3.7, memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki kompetensi dasar yang berikutnya. Pada pertemuan berikut, kita akan masuk kompetensi dasar memahami nilai-nilai kerajaan Allah untuk mengembangkan hidup bersama.